Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channelnya Kak Mancing Riau. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi sharing bagaimana caranya memasang hook pada softfloor ya. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Oke, baik kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan tutorial cara pemasangan hook pada softfloor, mungkin terlebih dahulu saya coba berbagi informasi ya mengenai apa itu softfloor. Kalau untuk teman-teman yang sobat angler yang sudah terbiasa bermain casting mungkin sudah paham ya tentang semua jenis umpan ya, umpan-umpan mainan baik softfloor maupun yang dan sebagainya lah. Mungkin saya berbagi pada teman-teman yang baru saja belajar casting dan baru saja mengenal umpan-umpan casting. Salah satu contohnya adalah softfloor ya. Softfloor ini jenisnya banyak ya, seperti yang saya pegang sekarang ini termasuk jenis softfloor yang ini namanya paddle tail ya, paddle tail. Nah, biasanya ini pribadi saya memakainya untuk casting teknik umpan dalam ya, umpan dalam. Nah, kemudian ada lagi seperti ini ya, ini namanya ya hampir mirip ya dengan paddle tail tadi, tapi ini namanya paddle pop. Nah, ini saya 10 cm ya, saya biasanya pakai untuk target-target gabus dan juga toman ya. Namun ini saya modifikasi sedikit, ini saya tambahkan propeller ya, atau kipas lah, bahasanya kipas di depan supaya menimbulkan efek percikan air ya, karena biasanya ikan-ikan toman itu sangat agresif ya, terdapat dari bunyi ataupun gerakan-gerakan umpan. Nah, kemudian ada lagi seperti ini ya contohnya. Nah, ini kayak mirip kodok ya. Nah, ini namanya subedger ya. Nah, jadi biasanya untuk teknik-teknik main umpan atas ya juga ini ya, seperti juga paddle pop tadi. Nah, kemudian ada juga seperti ini ya, ini namanya baby silencer ya, yang mirip ikan juga, ini namanya baby silencer. Nah, ini biasanya juga untuk teknik-teknik umpan atas ya, meskipun hampir mirip-mirip tapi ini actionnya berbeda ya. Semua jenis umpan tadi memiliki action yang berbeda-beda. Kalau ini biasanya seperti ini ya kalau di air. Ini kalau teman-teman yang biasa casting ini paham ya untuk action ini. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini ya. Ini biasanya teman-teman casting itu, oh ya, ini namanya tadpole. Namanya tadpole, seperti cebong ya. Nah, ini dari sangat elastis sekali ya. Nah, ini biasanya teman-teman casting pakai ini untuk teknik skipping ya. Ya, karena yang ringan. Skipping itu jadi kalau kita lempar umpan itu biasanya di atas rata-rata air seperti kita melempar batu ya. Jadi misalnya ini air ya, ini air. Biasanya kalau teknik skipping itu nanti dilemparnya di rata-rata air. Jadi akan teknik lemparnya seperti ini. Nah, ya, mantul-mantul di atas air ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk lokasi-lokasi yang sempit ya. Biasanya ada semak-semak. Nah, itu biasanya lemparnya menggunakan teknik skipping dan umpan-umpan tadpole seperti ini. Oke, kawan-kawan, mungkin langsung saja ya saya coba berbagi tutorial untuk cara memasang hook ya. Hook ini istilahnya hook ya kalau di dunia perpancingan ya, kalau kita bilang ini kail lah ya, kata kail. Nah, cara memasangnya adalah karena ini menggunakan besi timah, ini biasanya kan saya pakai untuk umpan dalam nih, karena sebagai pemberat biasanya nih. Ya, jadi besi timah ini fungsinya untuk sebagai pemberat supaya umpan ini tenggelam. Ya. Jadi umpan ini nanti bermainnya di dalam air. Ya. Kekurangannya adalah kita nggak bisa melihat sambaran ikan. Tetapi secara pribadi ini adalah umpan gacor ya. Kalau umpan dalam itu biasanya kan kalau ikan-ikan itu malas
menyambar di top water, biasanya dia akan mainnya di dalam. Nah, cuman kita kekurangannya kita nggak bisa menikmati sambaran ikan, itu saja bedanya. Tapi sensasi tarikannya sih ya luar biasa ya, karena kita penasaran ketika kita angkat ikannya nggak nampak, bisa jadi toman, ikan gabus, atau mungkin yang lainnya ya gitu. Oke, kan langsung aja ya, saya coba praktekkan. Sederhana sekali ya, nanti saya akan kasih tahu bedanya antara yang timah dengan yang tidak ya. Nah, kita coba yang pakai timah dulu ya. Nah, kalau pakai timah itu kita coba ukur dulu ya antara umpan soft lure dengan hook ya. Kita coba seperti ini umpannya ya, seperti ini ya. Nah, jadi kita buat lubang seukuran dengan leher hook. Nih, panjang leher hook. Nah, jadi kalau di sini, nah, kita tusuk dulu tujuannya seperti ini ya, dari atas ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya seperti ini ya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Kalau sudah ya, kita lepas lagi. Nah, biasanya ada juga yang main cepat ya, ekstra cepat. Kawan-kawan ini yang nggak sabar biasanya langsung ini, tapi saya nggak menyarankan ya. Ini langsung main tarik seperti ini, tapi saya nggak menyarankan karena itu akan lebih mempercepat kerusakan karetnya si soft lure ya, karena dia akan dipaksa untuk melebar. Nah, jadi yang bagusnya adalah ketika sudah dibuat lubang seperti ini lalu kita lepas lagi. Nah, lubang ini lalu kita masukkan dari lubang sini. Oke, nah tembus ke kepala ya. Nah, kalau sudah, kita coba ukur lagi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Berarti kita harus membuat lubang di sini. Kita ukur ya sesuai panjang hooknya. Coba di sini ya. Lihat ya, di sini. Lalu kita tembuskan ke badan ikan yang di atas, badan umpan yang di atas. Oke, nah ini sudah lurus ya. Ini ada garisnya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan. Nah, fungsinya adalah seperti ini ya, yang kita masukkan ini. Ya. Jadi mata hooknya itu tidak nampak. Itu untuk menghindari terjadinya sangkut. Karena umpan dalam juga kadang di dalam air itu ada sangkut ya. Mungkin ada rumput atau gambut. Nah, biasanya ini fungsinya untuk menutupi mata hooknya supaya tidak terjadi sangkut. Nah, yang perlu diketahui juga untuk pemilihan ukuran biasanya ini perlu disesuaikan juga ya. Ukuran 8 cm ini saya pakai yang size 8 cm ya. Nah, itu biasanya saya pakai hooknya yang size 3. Kenapa size 3? Supaya jarak antara umpan dengan hook itu masih agak lebar. Jadi ketika ikan menyambar umpan itu akan terbuka lebih lebar hooknya. Jadi seperti ini contoh ya, simulasinya seperti ini. Ketika ini dimakan, yang akan tertekan oleh mulut ikan, nanti dia akan seperti ini. Nah, ya akan seperti ini. Nah, ini akan langsung menusuk di mulut ikan. Tapi kalau seandainya kita bisa juga, biasanya ada juga yang memakai hook size 2, tetapi ini akan jaraknya lebih kecil ya, jaraknya lebih kecil antara umpan dan juga lengkungan hooknya. Jadi kalau saya rekomendasi di size 3 seperti itu. Itu kawan-kawan ya untuk yang pemasangan menggunakan teknik yang ada timahnya ya. Nah, kemudian yang nggak pakai timah, ini saya coba contohkan pemasangan pada baby slicer ya. Nah, ini baby slicer. Ini karena biasanya tidak untuk umpan top water ya, di atas air. Jadi hooknya seperti ini. Ini tidak pakai timah. Ya, tidak pakai pemerat. Itu. Ya. Cara prinsipnya sama, tinggal yang membedakan hanya kalau pakai timah tadi setelah kita lubang kita lepas lagi. Kalau ini langsung aja kawan-kawan ya. Jadi kita lihat, ini kita ukur ya. Nah, biasanya cukup panjang kalau baby silencer nih. Ya, jadi biasanya kalau baby silencer ini di bawah sudah ada ukurannya. Jadi kita tinggal ngikuti aja. Nah, kita pastikan lurus. Kita buat lubang seperti ini.
langsung ya. Nah, muncul yang dari bawah itu, langsung kita putar aja kawan-kawan ya, seperti ini. Terus kita tarik. Kalau udah sampai di sini, terus kita putar, kayaknya kita tarik. Nah, sampai seperti ini kawan-kawan ya. Jika sudah seperti ini sudah rapi ya, lurus. Kita tinggal, ini ada tandanya ya, kalau bisa dilihat. Ini tanda titik ini. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan di mata hooknya. Seperti ini ya. Kita tembuskan ke atas. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini udah jadi. Ini yang tanpa timah, karena biasanya baby silencer ini kalau saya pakai ini untuk top water ya. Ini juga cukup gacor kalau kita mau target-target toman ya. Nah, ini efeknya actionnya bergeol-geol ya, seperti ini ya. Oke kawan-kawan, mungkin demikian tadi untuk tutorial cara pemasangan hook pada soft lure ya. Kalau untuk yang seperti ini juga sama ya kawan-kawan ya, sama lah seperti ini yang nggak pakai timah. Ini prinsipnya sih sama ya dengan yang saya sudah contohkan di baby silencer ya. Nah, ini sama aja ya, tekniknya sama, tidak ada yang berbeda. Ini hanya modelnya saja, yang berbeda ya. Termasuk juga untuk yang seperti tadpole ini ya sama ya. Cuman bedanya ini ada Kevlar ya. Nah, ini namanya Kevlar ya. Kalau yang nanti mungkin teman-teman ada yang jumpain hook udah sepaket dengan Kevlar ya. Nah, seperti ini ya, kalau ada pembelian baru misalnya nanti seperti ini ya, hook yang ada Kevlarnya. Nah, ya tidak masalah, tidak apa juga. Hanya saja ini hanya berbeda Kevlar saja ya. Caranya tetap sama, kita masukkan. Nah, kemudian caranya masih sama seperti yang saya praktekkan di awal tadi ya, hanya berbeda di Kevlar saja ya. Kevlar ini hanya berfungsi sebagai leader ya, jadi ini kan kuat nih. Bisa kalau tahan gigitan toman ini kan kuat nih Kevlar. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mungkin bisa berbagi sharing, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu setia mendukung channelnya Kang Mancing Riau. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam satu joran, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.